Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Fitra. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial pembuatan website pribadi dosen atau guru. Kali ini kita masuk ke sesi ke-6, yaitu bagaimana cara membeli domain dan memasangnya pada website Blogger kita. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk sesi ke-6 ini ya, silakan Bapak Ibu buka website yang sudah kita buat dari sesi 1 sampai sesi 5. Silakan Bapak Ibu buka halaman bloggernya, adminnya, silakan login. Kemudian di sini ya, lihat blog yang sudah kita buat ya, dari sesi 1 sampai 5. Nah, sebenarnya untuk pembuatan website ini sudah 100% sudah selesai ya. Sudah bisa digunakan, sudah bisa dibagikan kepada pengunjung kita. Nah, ini sudah selesai, sudah final. Hanya saja ada hal yang penting yang menarik ya, yang kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana cara mengganti domain ini. Apa yang dimaksud dengan domain? Domain itu adalah alamat dari halaman website kita. Nah, jadi kalau bawaannya, jika kita membuat website menggunakan Blogger, maka domainnya adalah Blogspot. Ini adalah gratisan. Jadi supaya lebih profesional, maka sebaiknya kita gunakan dengan domain, boleh nama kita sendiri atau nama yang kita inginkan. Nah, jadi ini nanti akan kita robah kira-kira bisa seperti ini ya, seperti misalkan cerita dosen my.id atau nama kita boleh ya. Itu menjadi lebih menarik ya, dan kelihatan lebih profesional ya. Hanya saja kita butuh membeli domain tersebut. Nah, cara membelinya itu banyak sekali dan sangat mudah ya. Silakan Bapak Ibu kunjungi di sini ya. Kebetulan saya gunakan rumah web saja. Silakan, itu sebenarnya banyak ya. Nah, jika caranya, silakan di sini dibuka Google-nya, ketik saja di sini rumah web ya. Nah, di sini silakan, di sini banyak sebenarnya ya, termasuk ID web host, ini juga tempat pembelian domain. Nah, kali ini kita tutorial menggunakan rumah web saja. Silakan klik ini saya keluarkan saja. Nah, di bagian ini ya, kita akan membeli yang namanya domain itu. Silakan Bapak Ibu login. Jika belum bisa login, silakan Bapak Ibu register terlebih dahulu. Cara registernya supaya bisa login, silakan klik di sini atau bisa menggunakan akun ini. Nah, saya gunakan register di sini saja. Nah, silakan Bapak Ibu isi saja namanya, kemudian emailnya, kemudian nama belakangnya, nomor HP-nya, dan seterusnya. Nah, untuk cara registernya itu sangat mudah. Nanti setelah diisi ya, Bapak Ibu menghemat waktu, silakan klik register. Nah, ketika sudah klik register ini, silakan Bapak Ibu buka emailnya. Nanti ada konfirmasi dan verifikasi melalui email Bapak Ibu yang sudah diinputkan di tadi di sini ya, email ini. Nah, jadi untuk registrasinya silakan dicoba saja sendiri. Nah, sekarang jika sudah nanti ada verifikasinya, silakan login ya, gunakan email dan password yang sudah kita tentukan. Nah, saya registrasi ya. Saya menggunakan email ini, kemudian passwordnya. Oke. Nah, di sini tampilan dashboardnya seperti ini ya. Jadi keuntungan menggunakan Blogspot ya,
kita tidak perlu membeli namanya hosting. Jadi kalau kita buat website murni ya, kita butuh juga hosting ya, tempat kita menyimpan website kita ini. Jadi hanya saja kita butuh membeli domainnya kalau mau kita gantikan dari versi Blogspot ini. Nah, kita kembali lagi, saya menggunakan dua browser ya. Nah, di halaman ini silakan, jika sudah masuk seperti ini, silakan klik di sini, kemudian register ya, register a new domain. Nah, di sini. Nah, silakan di sini ada pilihannya, pilih saja domain. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya akan menggunakan domain ini menggunakan cerita dosen MyD atau evitra.com ya. Nah, Bapak Ibu silakan tentu sendiri nama domainnya ya, tentu sendiri nama domainnya. Nah, silakan misalkan saya evitra.co, saya milihnya, saya cari saja dulu. Nah, ini ekstensinya itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Nah, oke. Nah, di sini evitra.com itu sudah digunakan oleh orang lain, jadi tidak bisa digunakan. Yang ada evitra.id. Nah, silakan masukkan yang sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini yang ada yang murah itu boleh MyID ya, Bapak Ibu boleh. Cara membelinya itu gampang sekali ya. Tinggal lakukan saja transaksinya, misalkan lanjutkan boleh. Nah, kemudian di sini pilih transfer bank boleh, atau pembayaran install boleh ya. Itu samalah seperti kita beli barang ya. Kemudian oke saja, check out ya. Nanti jika kita check out ya, nanti langsung dia ketika kita sudah bayar ya, sudah mengirimkan bukti pembayarannya, otomatis nanti dia akan memverifikasi, mengaktifkan domain yang kita beli. Nah, hanya saja saya tidak akan check out kan, karena kalau saya check out kan nanti tutorialnya menunggu untuk verifikasinya lumayan lama ya, supaya nanti aktif dan bisa digunakan. Nah, untuk melanjutkan tutorial ini sebenarnya saya sudah membelinya terlebih dahulu ya. Saya akan gunakan domain yang sudah saya beli. Nah, jadi singkatnya, jika sudah check out, kemudian sudah konfirmasi pembayarannya, kemudian sudah diverifikasi melalui email yang dikirim oleh pihak admin rumah web ini, maka dia akan otomatis nanti Bapak Ibu sudah aktif nanti di sini ya. Kita kembali dulu ya. Kembali saja. Nanti klik saja di my domain. Nah, di sini nanti dia ada seperti yang saya ini. Saya sudah beli beberapa ya. Ada 3 yang sudah saya beli, maka dia keterangannya kalau pending artinya belum dilakukan verifikasi atau masih dalam proses. Di sini aktif ya. Jadi saya akan menggunakan nama domainnya yang ini, ceritadosen.my.id. Jadi kalau Bapak Ibu belinya dengan nama sendiri, maka di sini sesuai dengan apa yang kita beli. Nah, caranya untuk ini ya, supaya nanti menggantikan halaman web kita ini caranya gampang sekali. Ada yang harus diatur ya. Nah, ada yang harus diatur. Silakan Bapak Ibu klik di bagian ini, kemudian ini manage news server, kemudian setelah itu tunggu saja DNS. Nah, di sini perlu penambahan ini ya, alamat ya. Nah, di sini saya sudah sediakan, silakan Bapak Ibu di screenshotkan saja. Ini yang dibutuhkan kode-kodenya ya, ada 5. Kemudian ini ada bedanya hanya 32, 34, dan terakhir adalah ini. Nah, caranya adalah gampang sekali. Ini silakan dicatat atau di screenshot saja. Nah, ini kita tambahkan sesuai dengan pertama, sesuai dengan gambar itu www, kemudian di sini disamakan saja ininya,
kita harus memasukkan dulu supaya nanti kita dapat yang namanya ini GHS ini. Nah, caranya adalah silakan buka blognya di halaman webnya, kemudian setelan. Nah, setelah setelan ini silakan pilih di domain kostum. Nah, sini silakan masukkan domain yang sudah kita beli. cerita.my.id. Nah, di sini kita simpan saja. Nah, oke. Jadi ini ada kode ya. Ini kita kopikan. Oke. Kita kopikan ini. Kita kopikan kembali ke sini, kemudian kita ini sinema, kita masukkan di sini. Nah, pastikan add. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah di sini kita masukkan lagi. Ini kita masukkan ini menjadi ini. Nih ya. Kita menjadi itu, kemudian kita masukkan ini. Nggak perlu. Kemudian ini A. Nah, ini kita kopikan saja yang apa? Yang di sini saya sudah sediakan. Kopikan saja di situ, kemudian pastikan. Bedanya hanya 32 itu, 32 34 add. Oke, satu lagi. Kemudian apa lagi? 3 4. Kita kopikan kembali. Nih. Ctrl A ya. Kemudian kita pastikan kembali di sini. Oke, add lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah A lagi. Kemudian kita ambil di sini yang kodenya 36. Kemudian kita pastikan kembali, add lagi. Apa katanya tadi? Kita ulangi kembali. Ini A ya. Salah tadi ya. Kita pastikan kembali 36. Oke, add. Oke. Satu lagi sampai selesai. Sampai selesai. Sekarang 38. Copy lagi. Kemudian kita masukkan ke sini. Pastikan add. Nah, dan yang terakhir adalah lihat di sini di ininya tadi. Silakan Bapak Ibu kopikan ini terlebih dahulu. Nah, kopikan ini sesuai dengan yang gambar ini. Kemudian ininya sinema. Kemudian kita masukkan sini. Kemudian di sininya sinema. Nah, setelah itu kita kembali ke yang merah ini. Kemudian kita tujuannya kita kopikan juga. Kita salinkan juga di sini. Kemudian kita masukkan. Pastikan. Kemudian add. Nah, betul gak nih kira-kira? Nah, betul ya. Add. Nah, selesai. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kembali ke domain ini. Nah, setelah itu klik lagi di sini. Nah, setelah itu DNS ini. Nah, maka dia bentuknya seperti ini, sama dengan yang di sini. Nah, ini bisa kita batalkan terlebih dahulu. Setelah itu ya, kita diminta untuk menunggu sehingga DNS-nya aktif ya. Jadi untuk DNS yang sudah kita daftarkan ini itu tidak langsung bisa kita akses. Karena kita harus menunggu kira-kira bisa setengah jam, bisa 1 jam, bahkan lebih. Tidak ada waktu yang pasti. Yang jelas nanti kita akan tunggu saja ya, kurang lebih 1 jam. Jadi video ini kita pending dulu. Nanti kita akan kembali lagi melanjutkan tutorial ini. Oke, setelah kita menunggu kurang lebih 1 jam ya, kita akan coba apakah domain yang sudah kita daftar DNS-nya apakah bisa sudah diakses atau belum. Caranya sangat mudah. Kembali lagi ke
halaman blogspot adminnya, kemudian klik setelan, kemudian di domain kostum. Nah, sini silakan masukkan alamat domainnya yang sudah kita daftarkan di DNS-nya. Cerita dosen.my.id. Simpan. Nah, alhamdulillah kalau sudah seperti ini, artinya alamat blog yang blogspot ini sudah berhasil kita gantikan dengan alamat yang kita inginkan, yaitu di domain kostumnya sudah tergantikan. Jadi yang kita akses adalah alamat ini sekarang, tidak menggunakan alamat ini lagi. Nah, begitu. Nah, kita akan coba ya, kita lihat hasilnya. Kita lihat saja nanti hasilnya di sini. Lihat blog. Nah, alhamdulillah sudah berubah ya untuk domainnya menjadi ceritadosen.my.id atau nama yang kita inginkan. Kelihatannya alhamdulillah lebih profesional ya, lebih menarik untuk domain jika kita menggunakan ini. Bisa juga menggunakan .com. Nah, jika Bapak Ibu setelah mengalihkan ini ya, mengalihkan domain kostum ini sudah seperti ini, hanya saja nanti ketika dilihat blog masih error ya, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Tunggu saja ya, beberapa jam kemudian atau beberapa menit, nanti dicoba-coba, nanti dia akan terhubung seperti ini. Nah, jangan khawatir kalau Bapak Ibu yang masih belum terhubung. Jadi tunggu saja ya. Jadi dia belum terhubung ke DNS yang kita daftarkan tadi. Nah, itu jadi sampai di sini terakhir pembelian domain seperti ini, artinya kita sudah mempunyai domain sendiri. Nah, domain yang kita beli ini biasanya per tahun ya. Per tahun. Jadi nanti diperpanjang ya. Oke, sekian terima kasih dari saya ya untuk pembuatan website kita, pembuatan website guru dan dosen ya, sesuai dengan sesi pertama sampai sesi terakhir ini, sesi ke-6 sudah lengkap dari mulai dari nol kita buat websitenya sehingga pembelian domain ini. Dan ini 100% sudah bisa kita gunakan ya. Sudah kita gunakan untuk keperluan dosen dan guru, misalkan dalam pengajaran silakan ditulis di sini Bapak Ibu, kemudian penelitiannya, artikel kita punya opini silakan ditambahkan sendiri. Nah, itu mungkin yang dapat saya bagikan untuk kali ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu partisipasinya ya untuk mendukung channel kami. Jangan lupa like, subscribe, and share jika manfaat untuk kita semua, agar kami dapat dan semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, Fitra Mkom. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.